قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia dan kasih sayang kepada kita bersama. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan sanggup bagi kita untuk menghitungnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dua tempat, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian berusaha untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, sampai bila-bila pun kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Artinya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersyukur kepadanya, bahwa syukur yang kita lakukan bukan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi syukur hamba akan kembali kepada dirinya. Maka dengan itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kalau seandainya kalian bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah. Namun kalau seandainya kalian tidak mau bersyukur, maka ketahuilah azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Artinya apa, ikhwatul Islam? Allah sebenarnya tidak butuh kepada syukur yang dilakukan hambanya, tapi seorang hamba yang butuh kepada syukur yang selalu dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ingin menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah, karena syukur itu akan kembali kepada diri kita pribadi, sebagaimana kekufuran itu juga akan kembali kepada hamba dan bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan bagi kita bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah figur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh terkhusus dalam masalah agama. Kalau seandainya masalah dunia saja, para sahabat Nabi mereka tidak mau menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lebih pantas masalah agama mereka tidak akan pernah menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika, ikhwatul Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan penduduk Madinah, mereka sedang menanam pohon kurma. Kemudian kurma itu tidak akan hidup kecuali kalau seandainya dikawinkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, aku mengira bahwa kurma itu tidak perlu dikawinkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam berasal dari Mekah, dan orang-orang Mekah berbeda tabiatnya, kebiasaannya dengan orang-orang yang ada di Madinah. Orang Mekah itu ahli di dalam perdagangan, dan Rasul adalah seorang pedagang. Sedangkan orang Madinah, mereka ahli di dalam perkebunan. Sehingga Nabi SAW dikala memperhatikan sahabat yang ada di Madinah, mereka mengawinkan pohon kurma atau buah kurma, maka Nabi mengatakan, aku mengira pohon kurma itu tidak mesti dikawinkan. Mendengarkan Nabi SAW mengatakan yang demikian, orang-orang Madinah mereka tidak lagi mengawinkan kurmanya. Artinya apa, ikhwatul Islam? Mereka tidak ingin termasuk orang-orang yang menyelisihi Rasulullah SAW. Kemudian setelah mereka tidak mengawinkan, maka tumbuh hasil yang kurang bagus. Kemudian mereka kembali bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, hasilnya tidak bagus. Lebih bagus lagi kalau seandainya dikawinkan. Baru Nabi SAW mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang masalah dunia daripada diriku, kata Nabi SAW. Namun ada pelajaran yang luar biasa kita ambil di sini, ikhwatul Islam, bahwa para sahabat Nabi SAW kalau dalam masalah dunia saja mereka tidak serta-merta membantah, menyelisihi Nabi SAW, padahal itu perkara dunia. Karena memang perkara dunia
boleh kita berinovasi di sana, tidak ada masalahnya. Namun yang kalau seandainya dalam masalah dunia, mereka selalu mencontoh Nabi, mengikuti arahan Nabi, bagaimana kiranya kalau seandainya mereka di dalam masalah agama? Artinya apa ikhwatul Islam? Begitulah para sahabat Nabi SAW betul-betul menjadikan Nabi sebagai suri tauladan dalam kehidupan. Kalau masalah dunia mereka tidak mau menyelisih Nabi SAW, maka masalah agama mereka adalah orang yang pertama kali betul-betul mencontoh Nabi SAW, karena mereka adalah murid-murid Rasulullah SAW, guru mereka adalah Rasulullah SAW, dan mereka betul-betul tahu apa makna firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya Nabi SAW merupakan suri tauladan bagi kalian. Dan di antara bentuk yang harus kita lakukan ikhwatul Islam terhadap Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana kita senantiasa tidak bosan-bosan mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali membahas pembahasan masih berkaitan dengan kota Madinah, yang mana kota Madinah ini ikhwatul Islam merupakan kota yang memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah yang lainnya. Dan di antara salah satu yang dimiliki oleh kota Madinah adalah Rasulullah SAW itu sendiri. Rasulullah SAW semenjak diusir dari Makkah Al-Mukarramah, maka Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke Madinah. Dan yang memerintahkan Nabi SAW hijrah ke Madinah adalah Allah Azza wa Jal. Artinya Allah sudah tahu kemana Nabi SAW menghadap, kemana Nabi SAW akan hijrah. Ketika Nabi diusir oleh kaumnya, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan Madinah sebagai tempat tinggal bagi Rasulullah SAW. Ketika orang-orang Quraisy mereka melakukan musyawarah, mereka melakukan rapat di sebuah daerah atau di sebuah tempat yang bernama Darun Nadwa. Darun Nadwa ini ikhwatul Islam adalah tempat yang tidak jauh dari Ka'bah Al-Musyarrafah, yang biasanya orang-orang Quraisy, suku-suku Quraisy, mereka selalu melakukan musyawarah dan mufakat di dalamnya. Kalau seandainya orang-orang Madinah, mereka memiliki Saqifah Bani Sa'idah yang ada di bagian kanan Masjid Nabawi. Kalau seandainya orang Madinah, terkhusus orang-orang Ansar, kalau seandainya mereka ingin bercerita, bermusyawarah, ingin bertukar pikiran, maka mereka akan ngumpulnya di Saqifah Bani Sa'idah. Kalau orang-orang Mekah, mereka berkumpulnya di sebuah tempat yang bernama Darun Nadwa. Kemudian dikala mereka berkumpul semua pembesar orang-orang Quraisy yang ada di sana. Kemudian dikala mereka sedang berkumpul, tiba-tiba datang salah seorang yang berbentuk rupa dalam keadaan orang yang sudah tua. Kemudian orang tua ini tidak satu pun yang kenal. Dikala orang-orang Quraisy mereka ingin memulai musyawarahnya, karena musyawarah mereka ini adalah musyawarah yang penting. Musyawarah mereka ini adalah musyawarah bagaimana cara membunuh Nabi SAW. Biasanya mereka hanya menyakiti Nabi SAW. Biasanya mereka hanya mengganggu Nabi SAW. Namun dikala dakwah sudah mulai tersebar, sebahagian sahabat Nabi SAW sudah mulai diizinkan hijrah ke kota Madinah, maka di saat itulah puncak kemarahan orang-orang Quraisy. Mereka ingin melenyapkan Nabi SAW. Mereka pun berkumpul di Darun Nadwa. Kemudian dikala mereka berkumpul, maka datanglah salah seorang yang berbentuk atau orang yang sudah tua. Orang-orang Quraisy mereka tidak satu pun yang mengenalnya. Kemudian dikala mereka sedang berbicara bagaimana cara membunuh Nabi SAW, setiap kali orang-orang Quraisy memberikan pendapat, maka orang tua yang tadi barusan datang, yang tiba-tiba datang dalam rupa manusia, selalu mengatakan pendapatmu salah, pendapatmu salah, pendapatmu salah. Kemudian pada akhirnya yang memberikan pendapat adalah Abu Jahal, yang kita kenal dengan Abul Hakam, atau yang dikenal dengan Amr bin Hisham. Namanya adalah Amr, atau namanya adalah Umar. Dan Umar ini ikhwatul Islam, atau Amr bin Hisham, yang dikenal dengan Abul Hakam, dia merupakan temannya Nabi SAW dulunya, sejawat dengan Nabi SAW. Dan dia adalah orang yang bijaksana, dia adalah orang yang pintar, dia adalah orang yang cerdas. Namun karena kesombongannya, maka dia tidak mau mengikuti Nabi kita yang mulia SAW.
Sebenarnya orang-orang Quraisy, terutama orang-orang jahiliyah, banyak di antara mereka yang pintar. Dan memang ikhwatul Islam, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, mulai dari generasi-generasi terdahulu sampai ulama-ulama sekarang, maka mereka menyebutkan di antara kelebihan Arab, suku Arab itu ikhwatul Islam. Makanya kenapa Nabi SAW diutus dari bangsa Arab, di antara salah satu kelebihan mereka, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kepintaran. Makanya Nabi SAW tidak mungkin diutus kecuali dari yang terbaik. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang seorang nabi min anfusikum, dari diri kalian. Di dalam qiraat yang lain anfas itu artinya dari yang terbaik. Dan terbaik itu apa artinya ikhwatul Islam? Terbaik itu artinya ada terbaik semuanya. Dan di antara salah satunya, mengapa Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi terakhir, nabi yang paling mulia, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mesti ada kelebihan di sana. Dan di antara salah satu kelebihannya adalah mereka diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kami ikhwatul Islam, ini sedikit cerita sebelum kita menyebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kami di sini, biasanya di setiap kali kita di universitas atau university, maka banyak sebahagian saudara-saudara kami yang berasal terkhusus misalnya dari Madinah secara khusus, atau ada yang dari Jeddah, atau ada yang dari Taif. Biasanya kalau belajar ikhwatul Islam, mereka santai, kadang mereka banyak tidurnya. Tapi dikala pas ujian, mereka semuanya nilainya 100. Artinya kita sudah lelah siang dan malam menghafal. Mereka tiduran, dan itu kami saksikan teman kami sendiri. Sekarang dia sudah menjadi dosen, Masya Allah Tabaraka Rahman. Setiap kali belajar, dia tidur. Pas ujian nilainya semuanya 100. Artinya ikhwatul Islam, ada kelebihan. Kalau seandainya demikian keadaannya, bagaimana dengan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Artinya tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi kecuali dari yang terbaik, dari bangsa yang terbaik secara umum artinya. Makanya para ulama seperti Imam Al-Baihaqi, kita tahu Imam Al-Baihaqi seorang ulama terdahulu, begitu juga imam-imam yang lainnya, mereka menyebutkan mengapa Nabi SAW diutus dari Arab. Tentu ada kelebihan di sana. Salah satunya adalah mereka diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah menghafal. Makanya Nabi kita itu adalah Nabi ummi. Dan bukan hanya Nabi saja, banyak yang lain juga ummi. Ummi itu artinya tidak pandai baca, tidak pandai tulis, tapi sekali baca mereka akan hafal. Makanya di zaman khilafah ikhwatul Islam, ada salah seorang pemimpin kaum muslimin. Kita menyebutkan bagaimana pintarnya pemimpin kaum muslimin ini. Mereka berasal dari keturunan Nabi SAW. Berarti seolah-olah dia adalah cucu Nabi SAW. Dulu kebiasaan para pemimpin di zaman terdahulu ikhwatul Islam, apabila ada pantun-pantun yang indah, syair-syair yang luar biasa, kalimat-kalimat yang indah, kemudian ada yang berhasil, ada yang bagus bahasanya, maka mereka akan diberikan hadiah. Dulu seperti itu, terutama pantun dan puisi-puisi yang baru atau syair-syair yang baru. Nah, setiap para penyair, setiap para yang ahli di dalam menyusun kosakata bahasa Arab, setiap kali datang kepada pemimpin ini, yang mana pemimpin ini merupakan keturunan Nabi SAW, maka pemimpin ini mengatakan, pantunmu tidak ada yang baru. Setiap kali dia menyebutkan atau ada seorang yang berpuisi atau membuat syair, maka langsung dia mengatakan, puisimu, syairmu adalah syair yang lama. Kemudian dia mengatakan, apa buktinya syairmu yang lama? Saya sudah hafal, berarti sudah lama. Maka dia pun kembali mengulang apa yang tadi disebutkan oleh orang yang baru, padahal dia baru membuatnya. Kalau kamu juga tidak percaya, tanya kepada pembantuku. Ditanya kepada pembantunya, wahai pembantuku, coba baca. Maka dibaca semuanya. Kemudian tanya lagi kepada fulana, ada lagi pembantunya, coba baca. Dibacakan semuanya. Jadi setiap para penyair datang, seolah-olah penyair ini mereka sudah membuat puisi yang bagus, tapi pemimpin mengatakan puisimu puisi yang lama. Kenapa dia mengatakan puisi yang lama? Karena setiap kali dia mendengarkan penyair ini menyampaikan pantunnya atau puisinya atau syairnya, maka sekali baca langsung dia hafal. Pembantunya 2 kali baca, maka dia akan hafal. Pembantu yang ketiga 3 kali baca, maka langsung mereka akan hafal. Artinya ikhwatul Islam, begitulah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk menghafal. Makanya Nabi SAW dikala kita sebut Nabiun Ummiyun, bukan sebuah kekurangan. Nabi SAW adalah orang yang paling cerdas. 1 kali baca, Nabi akan hafal.
Makanya ummi, Nabi tidak pandai baca, Nabi tidak pandai tulis, bukan berarti sebuah kekurangan untuk Rasulullah SAW. Itu merupakan sebuah kelebihan bagi Nabi SAW. Karena dikala Nabi tidak pandai baca, tidak pandai tulis, bukan berarti Nabi SAW tidak cerdas. Nabi sekali, coba bayangkan, setiap kali wahyu turun disampaikan oleh malaikat Jibril satu kali, dan Nabi SAW langsung hafal. Tidakkah kita tahu misalnya Nabi dalam keadaan bersedih, Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Yusuf yang mungkin lebih daripada hampir 1 juz misalnya. Kemudian dikala diturunkan surat Yusuf, maka Nabi SAW langsung hafal seketika itu juga. Kita saja ikhwatul Islam menghafal setengah juz itu mungkin butuh 1 bulan atau 2 minggu atau 2 bulan. Nabi SAW satu kali baca, maka Nabi SAW akan hafal. Artinya Nabi SAW itu adalah orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang para ulama menyebutkan mengapa Nabi SAW diutus dari Arab, karena memang di antara salah satu sifat yang mereka miliki, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghafal atau kecerdasan. Dan di antara salah satunya adalah Abu Jahal, atau yang kita kenal dengan Abul Hakam. Abul Hakam ini, kenapa dia disebut dengan Abul Hakam? Abu Jahal, nama aslinya adalah Amr bin Hisham. Kemudian dia digelarkan oleh orang-orang atau oleh kaumnya dengan kalimat Abul Hakam. Kenapa dipanggil dengan Abul Hakam? Karena dia adalah orang yang paling bijaksana. Dan orang-orang jahiliyah terdahulu ikhwatul Islam, banyak di antara mereka yang bijaksana, banyak di antara mereka yang pintar. Namun kepintaran mereka, kebijaksanaan mereka semuanya hilang ketika Nabi SAW mengatakan, aku adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terlalu pintar, terlalu bijaksana, pada akhirnya mereka sombong. Mereka mengira yang sepantasnya menjadi Nabi itu adalah kami, bukan Nabi Muhammad SAW. Seperti contohnya misalnya, kemarin kita ceritakan, orang yang pertama kali ingin merenovasi Ka'bah, kemudian dia yang pertama kali menghancurkan Ka'bah. Siapa yang masih ingat? Siapa orang yang pertama kali dikala Ka'bah itu ingin direnovasi, maka butuh dihancurkan? Siapa yang pertama kali memukulkan alat pemukul di Ka'bah Al-Musyarrafah? Siapa masih ingat? Kemarin kita sebutkan cerita tentang Ka'bah Al-Musyarrafah. Silakan. Ini yang pertama ya, silakan. Yang ini, silakan. Siapa? Hajjaj. Betul, Hajjaj. Siapa itu Hajjaj? Betul jawabannya nih. Yang pertama kali dikala Ka'bah ingin direnovasi, ketika Nabi SAW berumur 35 tahun. Dan mereka takut untuk menghancurkan Ka'bah karena mereka masih ingat kisah tentang Abraha, sehingga mereka tidak mau. Hajjaj atau siapa? Wallahu a'lam. Khalid. Baik, yang di belakang. Ayahnya bukan Khalidnya, tapi ayahnya, yaitu Al-Walid bin Mughirah. Masya Allah, silakan. Masya Allah, barakallahu fiik, Allah jaga khairan. Tapi ikhwatal Islam, Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah. Tahukah kita siapa itu Al-Walid? Al-Walid itu adalah orang yang paling pintar, orang yang paling cerdas. Dia itu adalah orang yang dermawan, semua kemuliaan ada pada dirinya. Namun dikala Nabi SAW mengatakan, aku adalah Nabi, maka apa kata Al-Walid? Kalau seandainya dia menjadi Nabi, maka aku lebih pantas untuk menjadi Nabi. Yang pertama, aku lebih senior darinya, aku lebih tua darinya, aku lebih kaya darinya, aku lebih punya anak banyak darinya. Artinya ikhwatul Islam, banyak di antara mereka yang pintar dan cerdas. Namun kenapa kepintaran mereka itu semuanya hilang? Karena mereka egois, karena mereka merasa dirinya yang paling bagus, karena mereka merasa yang paling pantas menjadi Nabi itu adalah diriku, bukan Muhammad SAW. Sedangkan masalah kenabian itu ikhwatul Islam, bahwa yang memilih Nabi menjadi Nabi itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena usaha, bukan karena manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memilihnya. Artinya ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW mengatakan aku adalah seorang Nabi, maka di saat itulah orang-orang Quraisy tidak mau menerimanya, padahal mereka semuanya adalah keluarga Nabi SAW. Mereka satu kabilah dengan Nabi SAW. Abu Sufyan, Abu Jahal, mereka itu juga keluarga Nabi SAW, sama-sama berasal dari Quraisy.
Kenapa mereka tidak mau menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak lain tidak bukan alasannya adalah karena kesombongan belaka. Kemudian pada akhirnya puncak kemarahan daripada orang-orang Quraisy ini, mereka ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap pemuka Quraisy memberikan usulan. Setiap kali usulan diberikan, orang tua tadi, ada tiba-tiba orang tua masuk. Setiap kali orang Quraisy memberikan usulan, maka dia mengatakan, ini tidak bagus, ini pendapatnya tidak bagus, ini tidak bagus. Sampai terakhir yang memberikan usulan itu adalah Abu Jahal. Abu Jahal itu sebagaimana tadi yang kita sebutkan, dia adalah Abul Hakam, dia adalah orang yang pintar, bijaksana. Dia pun mengatakan, kalau kalian ingin membunuh Muhammad, maka kumpulkan dalam setiap kabilah satu orang pemuda yang perkasa. Kemudian dikala mereka sudah berkumpul, maka mereka sama-sama membunuh Muhammad. Kemudian kalau seandainya mereka sama-sama membunuh Muhammad, kalau seandainya Bani Hashim, yaitu kabilah Nabi SAW ingin menuntut, siapa yang akan mereka tuntut? Karena semua kabilah ikut membunuh Nabi SAW. Ketika Abu Jahal mengatakan pendapat ini, maka orang tua yang tiba-tiba masuk tadi mengatakan, hadza huwa ar-ra'i. Ini adalah pendapat yang sesungguhnya. Artinya itulah pendapat yang benar. Dan tidak lain tidak bukan ikhwatul Islam, orang tua yang dalam bentuk orang tua ini, dia datang ke kerumunan orang-orang Quraisy dikala mereka berkumpul, tidak lain tidak bukan adalah iblis laknatullah. Iblis yang datang membantu orang-orang Quraisy untuk membunuh atau merencanakan pembunuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikala mereka sudah sepakat ikhwatul Islam, seketika itu juga mereka mencari pemuda-pemuda yang perkasa. Kemudian diutus, kalian pada malam hari ini datang ke rumah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada akhirnya di malam hari yang telah dijanjikan, mereka sepakat datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya orang-orang Quraisy mereka dibantu oleh iblis, dibantu oleh syaitan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti dibantu oleh Ar-Rahman. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan nabinya kecuali dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW diberitahukan oleh Allah apa rencana yang ingin dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Kemudian Allah pun mengizinkan Nabi SAW untuk meninggalkan Makkah pada malam hari itu. Maka Nabi SAW ketika ingin meninggalkan Makkah, dia pun memanggil sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, mengatakan, Allah mengizinkan diriku untuk hijrah, mari kita hijrah, atau ayo kita hijrah, engkau bersama diriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya berhijrah bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tinggal di rumahnya kurang lebih 3 hari 3 malam lamanya. Tentunya ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tinggal di rumahnya sebelum Nabi hijrah. Itu adalah bukti kepercayaan orang-orang Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy, mereka tidak beriman kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mau tidak mau mereka tetap percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Buktinya adalah ketika Ali diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tinggal di rumahnya 3 hari 3 malam. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali untuk tinggal di rumahnya? Karena Nabi itu ikhwatul Islam, kalau kita istilahkan di zaman sekarang, ibarat bank bagi orang-orang Quraisy. Kalau ada di antara kita yang memiliki harta yang berlebih, biasanya kita simpan di mana? Di bank. Itu di zaman kita. Kalau seandainya bank tidak ada, terutama di zaman orang-orang terdahulu, di zaman orang-orang jahiliyah, di zaman orang-orang Quraisy, ketika mereka memiliki harta yang banyak, kemudian hartanya di mana mereka simpan? Maka mereka akan menyimpan hartanya di rumah orang yang terpercaya. Begitu juga dengan orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy itu banyak di antara mereka yang kaya raya. Dikala mereka kaya, di mana mereka simpan hartanya? Di rumah orang yang terpercaya. Siapakah orang yang terpercaya dari kalangan orang-orang Mekah? Mereka semuanya tahu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orang-orang Quraisy mereka sebahagiannya tidak beriman kepada Nabi, namun kalimat Al-Amin tidak akan pernah lepas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu baju Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Amin. Orang-orang Quraisy mereka tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Amin. Dan yang menyebutkan Nabi Al-Amin bukan Nabi. Yang menyebutkan Nabi orang yang terpercaya bukan Nabi, tetapi kaum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal mengatakan Nabi Al-Amin.
Abu Sufyan mengatakan Nabi Alamin. Semua umat yang ada di Mekah Al-Mukarramah, semua mereka mengatakan Nabi Alamin. Namun dikala Nabi SAW berdakwah, maka ada di antara mereka yang beriman, ada yang tidak beriman. Walaupun mereka tidak beriman kepada Nabi SAW, tapi masalah dunia, masalah harta, mereka tetap titipkan kepada Nabi kita yang mulia SAW. Sehingga ikhwatal Islam, Nabi memerintahkan Ali tidur di rumahnya bukan tanpa tujuan. Gunanya tidak lain tidak bukan untuk mengembalikan titipan orang-orang Mekah Al-Mukarramah yang pernah dititipkan kepada Nabi SAW. Karena ternyata di rumah Nabi SAW banyak titipannya. Ada titipan harta ini, ada titipan dinar, ada dirham, ada barang ini, ada barang itu. Dan Nabi SAW akan hijrah meninggalkan Mekah Al-Mukarramah. Nabi tidak tahu kapan dia akan kembali ke Mekah Al-Mukarramah. Jadi bagaimana solusinya? Nabi adalah Al-Amin. Maka Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tinggal di rumahnya 3 hari 3 malam dengan tujuan sampaikan semua amanah-amanah yang dititipkan kepada Nabi SAW. Bisa dipahami kenapa Ali bin Abi Thalib tinggal di rumah Nabi? Untuk mengembalikan titipan orang-orang Quraisy. Karena mereka menganggap Nabi itu adalah orang yang Al-Amin. Walaupun mereka tidak percaya, namun Nabi tetap menjadi orang yang terpercaya di dalam hatinya. Sehingga kebanyakan orang-orang Quraisy ikhwatul Islam, mereka itu hanya ikut kepada pemimpinnya. Pemimpinnya mengatakan jangan ada di antara kalian yang beriman kepada Nabi, maka mereka akan ikut. Tapi mereka tetap percaya bahwa Nabi adalah Nabi. Nabi adalah orang yang terpercaya. Dan di antara bentuknya, mereka tetap menitipkan hartanya kepada baginda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan itu pula lah Nabi meminta tolong kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan amanah-amanah yang pernah dititipkan kepadanya. Kemudian setelahnya ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW keluar dari Mekah Al-Mukarramah, maka sampailah di sebuah pasar. Nabi SAW pun menoleh menghadap Mekah sambil menuturkan kata-kata perpisahan. Wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ila Allah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Demi Allah, wahai Mekah, sesungguhnya engkau adalah tanah yang terbaik. Engkau adalah tanah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah aku tidak diusir dari dirimu, aku tidak akan pernah keluar dan meninggalkan kamu untuk selama-lamanya. Namun pada akhirnya Nabi terpaksa meninggalkan Mekah, tanah kelahirannya, karena diusir oleh kaumnya. Nabi pun meninggalkan Mekah bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke sebuah daerah yang bernama Al-Madinah. Maka dengan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, umirtu biqaryatin ta'kulul qura yaquluna laha Yathrib wa hiya Al-Madinah. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke sebuah daerah yang akan memakan daerah-daerah yang lainnya. Mereka menamakan daerah tersebut dengan Yathrib, sedangkan nama yang semestinya atau nama yang sebenarnya adalah Al-Madinah. Artinya ikhwatul Islam, Madinah merupakan daerah yang mana Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ke mana Nabi akan hijrah. Artinya Madinah merupakan daerah pilihan. Dan di antara salah satu kemuliaan yang dimiliki oleh kota Madinah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah menuju Madinah, maka Madinah menjadi kampung halaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikala Nabi SAW datang ke kota Madinah, maka Nabi SAW berdoa kepada Allah. Di dalam sebuah riwayat yang dibawakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, Nabi mengangkat kedua tangannya sambil mengatakan, Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw ashad. Ya Allah, tanamkan kecintaan kepada kami terhadap kota Madinah sebagaimana kami mencintai Makkah. Karena dikala Nabi SAW meninggalkan kota yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi meninggalkan kampung halamannya, tempat kelahirannya, tidak semudah yang kita bayangkan. Hijrah itu ikhwatul Islam berat. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, hijrah itu bukan sesuatu yang ringan. Hijrah Nabi, hijrah para sahabat Nabi, sehingga mereka disebut dengan muhajirun. Mereka harus meninggalkan kampung halamannya. Mereka harus meninggalkan daerahnya. Mereka meninggalkan rumahnya. Mereka meninggalkan tanahnya. Mereka meninggalkan hartanya. Bahkan ada di antara mereka yang mesti meninggalkan keluarganya. Dan itu bukan perkara yang mudah. Pergi dari Mekah menuju Madinah, hijrah, itu bukan sesuatu yang ringan. Oleh karenanya ikhwatul Islam, Nabi SAW bermohon kepada Allah, terutama sesampainya Nabi di kota Madinah, Allahumma habbib ilaina al-Madinah
ka hubbina Makkah aw asyad. Ya Allah, tanamkan kecintaan kepada kami terhadap kota Madinah sebagaimana kami mencintai Makkah, atau tanamkan kecintaan kepada kami terhadap kota Madinah melebihi kecintaan kami terhadap Makkah. Artinya itu merupakan di antara doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW atau yang dibaca oleh Nabi SAW, yang juga dianjurkan atau kalau seandainya ada di antara kita yang ingin membacanya, terutama dikala kita berada memasuki kota Madinah, maka itu adalah di antara salah satu yang terbaik. Karena memang di antara salah satu doa yang dibaca oleh Nabi, Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw asyad. Ya Allah, tanamkan kecintaan kepada kami terhadap kota Madinah sebagaimana kami mencintai Makkah, atau kecintaan kami terhadap Madinah melebihi kecintaan kami terhadap Makkah al-Mukarramah. Artinya dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwa kita mencintai Madinah berlipat-lipat dibandingkan dengan Makkah al-Mukarramah. Walaupun secara umum kita selalu menyebutkan setiap kali ada kelebihan yang kita sebutkan untuk kota Madinah, bukan berarti Madinah lebih utama dari Makkah al-Mukarramah, tidak. Tetapi ada beberapa sisi yang menunjukkan kemuliaan yang dimiliki oleh kota Madinah. Salah satunya, bagi kita mencintai kota Madinah mesti bahkan melebihi kecintaan kita terhadap Makkah al-Mukarramah. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW yang menyebutkannya dan Nabi berdoa kepada Allah. Makanya selalu kami ajak kaum muslimin, terutama bagi kita yang memasuki kota Madinah, maka kita juga mengucapkan Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw asyad. Ya Allah, tanamkan kecintaan kepada kami terhadap kota Madinah sebagaimana kami mencintai Makkah, atau kecintaan kami terhadap Madinah melebihi kecintaan kami terhadap Makkah al-Mukarramah. Dengan itu pula lah ikhwatul Islam, maka Madinah disebut dengan Al-Habibah. Dengan doa Nabi SAW tersebut, maka di antara salah satu nama yang dimiliki oleh kota Madinah adalah Al-Habibah. Karena memang Madinah memiliki banyak sekali nama, dan di antara salah satu nama kota Madinah yang paling indah disebut dengan Al-Habibah. Kenapa Madinah disebut dengan Al-Habibah? Karena wajib bagi kaum muslimin untuk mencintai kota Madinah sebagaimana mereka mencintai Makkah, atau kecintaan mereka terhadap Madinah melebihi kecintaan mereka terhadap Makkah al-Mukarramah. Kemudian di kota Islam, semenjak Nabi SAW berada di Madinah, maka semenjak itu pula lah Nabi SAW pun tidak ingin berpisah untuk selama-lamanya dari Madinah. Dan di antara salah satu yang dilakukan oleh Nabi selama Nabi berada di Madinah, Nabi tidak ingin keluar dari Madinah kecuali kalau seandainya ada keperluan, kecuali kalau untuk jihad, kecuali untuk beribadah. Kalau tidak ada keperluan, Nabi tidak akan pernah mau meninggalkan Madinah untuk selama-lamanya. Karena dikala Nabi diusir dari Mekah, maka Nabi sudah betul-betul mencintai Madinah. Dan di antara bentuk kecintaan Nabi terhadap kota Madinah, Nabi tidak ingin berpisah dari Madinah untuk selama-lamanya. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menyebutkan, kalau seandainya Nabi bersafar, kemudian Nabi kembali ke kota Madinah, dan Nabi melihat bangunan Madinah dari jarak jauh, maka Nabi SAW akan mempercepat langkahnya. Kalau Nabi menaiki kendaraan, Nabi SAW akan menggerakkan kendaraannya agar kendaraannya tersebut mempercepat langkahnya. Kenapa Nabi SAW melakukan yang demikian? Maka disebutkan min hubbiha, karena Nabi SAW sangat cinta kepada kota Madinah, dan Nabi SAW tidak ingin berpisah dari Madinah. Kalaupun Nabi terpaksa keluar dari Madinah dan kemudian Nabi ingin kembali ke kota Madinah, maka Nabi akan mempercepat langkahnya, seolah-olah Nabi SAW dipisahkan kemudian bertemu dengan kekasihnya. Karena memang Madinah merupakan Al-Habibah, kekasih Nabi SAW dan juga kekasih kita bersama. Kemudian di kota Islam, di antara bentuk bagaimana sayangnya Nabi SAW terhadap Madinah dan juga terhadap penduduk Madinah adalah kejadian yang terjadi ketika Nabi SAW pergi ke Mekah untuk membebaskan Mekah dari kekufuran dan kesyirikan, atau yang lebih kita kenal dengan Fathu Mekah. Dikala terjadi Fathu Mekah ikhwatul Islam pada tahun ke-8 Hijriah, maka orang-orang Madinah mulai cemburu kepada Rasulullah SAW. Ketika mereka cemburu kepada Nabi, apa yang membuat penduduk Madinah cemburu kepada Nabi? Karena orang-orang Madinah khawatir kalau seandainya Nabi tidak lagi kembali kepada kota Madinah. Dulu ketika Nabi SAW tidak pergi ke Mekah, biasa, karena Mekah itu masih dikuasai oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Mekah itu belum berada di bawah kekuasaan Nabi SAW. Namun ketika terjadi Fathu Mekah,
Maka orang-orang Madinah mereka sudah mulai khawatir, jangan-jangan Nabi SAW tidak lagi kembali ke kota Madinah dan Nabi akan menjadikan Mekah sebagai tempat tinggalnya. Itu yang dikhawatirkan oleh orang-orang Madinah. Mereka khawatir kepada Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena mereka terlalu sayang kepada Rasulullah SAW. Mereka takut kalau seandainya Nabi SAW tidak lagi tinggal di kota Madinah. Dulu dikala Nabi tidak tinggal di Mekah, karena bisa jadi Nabi SAW belum menguasainya. Sekarang Mekah sudah berada di bawah tangan Nabi SAW. Mekah itu sudah dipimpin oleh Nabi. Makanya disebut dengan Fathu Mekah, kemenangan untuk Nabi SAW ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Mekah tempat lahir Nabi, tempat tinggal Nabi, yang mana di situ rumah Nabi, di situ tanah Nabi, sekarang kembali dikuasai oleh Nabi SAW. Maka muncul kekhawatiran dari orang-orang Madinah bahwa Nabi SAW tidak akan kembali ke Madinah dan Nabi akan menetap di Mekah. Namun kekhawatiran tersebut ikhwatul Islam ditepis oleh Nabi SAW dengan amalannya dan juga dengan perkataannya. Makanya dikala Nabi SAW berada di Mekah Al-Mukarramah, kita tahu di Mekah itu ada tanah Nabi, di Mekah itu ada rumah Nabi, di Mekah itu banyak keluarga Nabi. Ketika terjadi Fathu Mekah, kira-kira di mana Nabi SAW tinggal? Fathu Mekah itu ikhwatul Islam kurang lebih menghabiskan waktu 2 minggu sampai 3 minggu. Artinya 2 minggu atau 3 minggu Nabi SAW berada di Mekah Al-Mukarramah. Ketika Nabi SAW berada di Mekah, di mana Nabi SAW tinggal? Ada di antara kita yang tahu? Dikala terjadi Fathu Mekah dan Nabi tinggal di Mekah kurang lebih 2 minggu sampai 3 minggu lamanya. Di mana Nabi SAW tinggal dalam waktu 2 minggu sampai 3 minggu ini? Nah, siapa yang tahu? Di mana Nabi tinggal? Apakah Nabi tinggal di rumahnya, atau tinggal di Masjidil Haram, atau tinggal di mana? Siapa yang jawab, angkat tangan? Di mana, Pak? Di masjid mana? Insyaallah, silakan Pak, silakan Pak. Insyaallah, sehat Pak ya. Insyaallah. Baik, di mana? Siapa yang tahu di mana Nabi tinggal? Masjid Quba. Ketika terjadi Fathu Mekah, berarti Fathu Mekah di mana posisi Fathu Mekah? Di Mekah. Fathu Quba di mana? Madinah. Baik, yang lain? Di Hudaybiyah. Kenapa di Hudaybiyah? Baik, Masya Allah. Silakan. Salah ya jawabannya. Baik, di mana Nabi SAW tinggal? Ada lagi yang berani salah? Di rumah? Nabi tinggal di rumah Abu Sufyan? Betulkah? Apain Nabi tinggal di rumah Abu Sufyan? Apakah Nabi tidak ada rumah? Apakah Nabi butuh kepada tumpangan Abu Sufyan? Nabi mengatakan siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia akan aman. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia akan aman. Siapa yang masuk ke rumah mereka masing-masing, dia akan aman. Tujuan Nabi mengatakan yang demikian. Dan dikala Nabi mengatakan yang demikian, Abu Sufyan belum lagi beriman. Abu Sufyan belum lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah Nabi mengatakan kalimat ini, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia akan aman. Apa gunanya Nabi SAW mengatakan barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan dia akan aman? Padahal kalau kita masuk ke rumah masing-masing kita akan aman. Apa gunanya? Untuk mengangkat derajat Abu Sufyan, karena pada waktu itu dialah yang memimpin kaum muslimin, atau dialah yang memimpin orang-orang Mekah. Kemudian dikala Nabi mengatakan barang siapa yang masuk ke rumahnya aman, barang siapa yang masuk ke masjid aman, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Tidak ada orang yang masuk ke rumah Abu Sufyan. Mereka punya rumah masing-masing. Tapi Nabi ingin mengangkat namanya. Setelah Nabi mengatakan yang demikian, Abu Sufyan pun datang kepada Nabi dan mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf dikala mereka mengakui kesalahannya. Abu Sufyan mengatakan, qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna lafatiin. Kalimat ini ikhwatul Islam, dan kita selalu menyebutkan sejarah itu adalah cerita yang lama, dan sejarah itu akan selalu berulang dan berulang ceritanya, karena ini merupakan hukum Allah yang ada di dunia. Makanya cerita-cerita lama akan selalu diulang, akan selalu diulang oleh umat-umat berikutnya, akan selalu diulang oleh umat-umat berikutnya.
Kenapa Allah Subhanahu wa taala banyak bercerita di dalam Al-Qur'an agar kita tidak melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh umat-umat yang terdahulu, atau ketika kita lemah di dalam beragama agar kita semangat sebagaimana semangatnya orang-orang terdahulu. Makanya dalam Al-Qur'an semuanya cerita. 2/3 Al-Qur'an semuanya cerita. Karena cerita untuk memberikan semangat kepada kita, atau cerita agar kita tidak terjatuh sebagaimana terjatuhnya orang-orang terdahulu. Dan salah satu cerita tersebut di Ikhwatul Islam adalah cerita Nabi Yusuf. Cerita tentang Nabi Yusuf yang pada akhirnya saudara-saudaranya minta maaf ketika mereka menyaksikan bagaimana Allah mengangkat Nabi Yusuf. Dan Nabi SAW kejadiannya sama dengan Nabi Yusuf. Makanya di antara kisah Nabi Yusuf ini, Ikhwatul Islam, kapan Allah turunkan? Allah turunkan kisah tentang Nabi Yusuf. Ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan secara sempurna. Namun kisah Nabi Yusuf, suratnya diceritakan oleh Allah secara sempurna dan diceritakan dengan cerita yang lengkap untuk memberikan semangat kepada Nabi SAW. Karena kejadiannya sama. Yang mengusir Nabi SAW siapa? Keluarganya. Yang ingin membunuh Nabi SAW siapa? Tetangganya. Yang ingin menyakiti Nabi SAW siapa? Orang-orang terdekat dengannya. Abu Lahab. Coba bayangkan ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW naik ke atas bukit Safa, kemudian Nabi mengatakan, takutlah kalian kepada azab yang sangat pedih. Aku ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kalimat-kalimat yang serupa. Apa yang terjadi ikhwatul Islam? Padahal putri Nabi SAW baru saja menikah. Dan di antara salah satunya adalah Ummu Kulsum dengan Zainab. Ummu Kulsum dengan Ruqayyah. Ummu Kulsum dengan Ruqayyah menikah dengan anak paman Nabi itu sendiri. Anak Abu Lahab yang bernama Utsbah dan Utaibah. Mereka baru saja menikah. Kemudian ketika Nabi SAW mengatakan, aku adalah seorang Nabi, maka Abu Jahal, lagi-lagi Abu Jahal mengatakan kepada orang-orang Quraisy, terutama kepada Abu Lahab, kalau kalian seandainya ingin menghalangi dakwah Nabi SAW, sibukkan dia dengan keluarganya. Apa maknanya? Ceraikan anak-anaknya. Maka di saat itu juga Utsbah dan Utaibah diperintahkan oleh Abu Lahab untuk menceraikan putrinya, padahal itu anak daripada keponakannya. Artinya ikhwatul Islam, yang memusuhi Nabi SAW juga berasal dari keluarganya, sebagaimana yang memusuhi Nabi Yusuf adalah keluarganya sendiri. Makanya dalam masalah keluarga, terutama rahim ikhwatul Islam, di dalam agama Islam, apapun yang terjadi, jangan pernah kita memutuskan tali silaturahim. Jangan gara-gara uang kita tidak bercerita dengan saudara-saudari kita. Jangan gara-gara harta kita memutuskan rahim kita dengan paman kita, apalagi dengan orang tua kita. Makanya orang yang memutuskan tali silaturahim, dan rahim itu tidak semuanya. Makanya kalau ada di antara kita misalnya yang jemaah umrah, satu travel, kemudian setelah kita pulang kita ingin berkumpul kembali, satu alumni misalnya, maka itu tidak disebut dengan menyambung tali silaturahim. Jangan sembarangan kita menyebutkan tali silaturahim. Tali silaturahim itu adalah mereka yang punya hubungan rahim dengan kita. Kalau seandainya antara kita sesama, maka itu disebut dengan tali ukhuwah. Misalnya kita ingin berkumpul reuni misalnya, maka kita menyebutkan mari kita berkumpul untuk memperkuat tali silatul ukhuwah, bukan tali silaturahim. Karena rahim itu orang-orang tertentu saja. Karena mereka yang memutuskan rahimnya tidak akan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap ibadah yang mereka lakukan ingin diangkat, karena ibadah itu ikhwatul Islam kalau diterima langsung diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Namun apabila mereka memutuskan tali silaturahimnya, satu jengkal dari kepalanya tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya ikhwatul Islam, Nabi SAW kisahnya sama dengan Nabi Yusuf. Yang menzalimi Nabi Yusuf bukan orang lain, tapi saudara-saudaranya, satu ayah mereka, walaupun berbeda ibunya. Begitu juga dengan Nabi SAW yang memusuhi Nabi, tetangga Nabi, keluarga Nabi. Sehingga dikala Fathu Makkah, datang Abu Sufyan. Abu Sufyan dikala ingin berbicara kepada Nabi, bagaimana dia ingin memulai? Dia memulai diberikan nasihat oleh Al-Abbas, yaitu paman Nabi SAW. Dikala Abu Sufyan ingin memulai berbicara dengan Nabi, bagaimana Abu Sufyan ingin memulainya? Maka di saat itulah Al-Abbas mengatakan, kalau kamu ingin memulainya, ucapkanlah apa yang diucapkan oleh saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf. Qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna lakhatiin. Itu yang diucapkan oleh saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf, dan itu jugalah yang diucapkan oleh Abu Sufyan kepada Nabi Muhammad SAW. Kisahnya sama, kalimatnya sama, bahasanya juga sama. Mereka mengatakan, demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan dirimu daripada kami. Wa in kunna lakhatiin.
dan kami sadar bahwa kami termasuk orang-orang yang melakukan kesilapan dahulunya. Kemudian dikala Abu Sufyan mengatakan kalimat ini, jawaban Nabi juga sama. Sebagaimana jawaban Nabi Yusuf kepada saudaranya, itu jugalah jawaban Nabi kepada orang-orang Mekah. Sama. Nabi Yusuf mengatakan, qal la tasriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Itu yang diucapkan oleh Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Itu jugalah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Sufyan secara khusus dan kepada orang-orang Mekah secara umum. Qal la tasriba alaikumul yawm. Apa arti la tasrib? Tidak ada celaan bagi kalian. Artinya aku tidak dendam kepada kalian. Aku tidak pernah memusuhi kalian. La tasriba alaikumul yawm. Hari ini tidak ada celaan untuk kalian. Yaghfirullahu lakum. Allah pun akan mengampunkan kalian. Wa huwa arhamur rahimin. Dan Allah adalah zat yang maha penyayang dan maha memberikan ampunan. Kemudian setelah itu ikhwatul Islam, Abu Sufyan pun masuk ke dalam agama Islam. Artinya tidak mungkin Nabi tinggal di rumah Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala. Jadi di mana Nabi tinggal? Masih pertanyaan yang sama. Dikala terjadi Fathu Mekah, di mana Nabi tinggal? Di Khatal Islam. Ada sebuah tempat di Mekah namanya Ajun. Ajun itu Khatal Islam. Dia tidak terlalu jauh. Dan dia berada tidak jauh dari perkuburan ibunda kita Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat kemah di sana. Apa maknanya ikhwatul Islam kalau Nabi membuat kemah? Dan kemahnya tidak jauh dari perkuburan ibunda kita Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Memiliki beberapa makna. Di antara salah satunya yang pertama, keberhasilan Nabi, juga keberhasilan seorang wanita yang paling berjasa kepada Nabi, dan seorang wanita yang melahirkan keturunan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunda kita Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Khadijah seorang wanita yang Nabi sallallahu alaihi wasallam selama menikah dengannya tidak pernah berpoligami. Kapan Nabi baru berpoligami? Ketika Khadijah sudah meninggal. Kemudian satu-satunya wanita istri Nabi yang melahirkan keturunan untuk Nabi adalah ibunda kita Khadijah. Sedangkan Maria, para ulama mereka berbeda di sana. Artinya banyak keutamaan ibunda kita Khadijah. Saking sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Khadijah, siapapun yang kenal dengan Khadijah, maka Nabi akan selalu bercerita dengannya. Pernah suatu ketika ikhwatul Islam, ada seorang nenek-nenek. Karena memang Aisyah, di antara kecemburuannya kepada Khadijah, maka Aisyah mengatakan Khadijah itu adalah nenek-nenek. Itu kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Padahal Aisyah kenal tidak dengan Khadijah? Kenal atau tidak? Dikala Khadijah meninggal, Aisyah masih kecil. Masih kecil. Kemudian ikhwatul Islam, namun saking cemburunya Aisyah, karena Nabi sedikit-sedikit bercerita tentang Khadijah. Sedikit-sedikit cerita tentang Khadijah. Sehingga saking kesalnya ibunda kita Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, kamu nenek itu," seolah-olah itu bahasanya, bahasa seorang madu yang dengan madu yang lainnya. Dia menyebutkan dengan kalimat nenek. Sudah diganti dengan seorang yang lebih cantik, yang lebih indah, yang lebih semuanya disebutkan. Apa jawaban Aisyah? Dan wajar Aisyah mengatakan yang demikian. Dan dia cemburu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa selalu yang dibilang itu adalah Khadijah, 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 padahal Khadijah itu sudah meninggal. Ya Rasulullah, Allah sudah mengganti dirinya dengan yang terbaik. Apa kata Nabi? Tidak Aisyah. Tidak akan pernah ada yang terbaik di dalam hatiku kecuali Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengenangnya. Makanya apabila sahabat ada sahabat-sahabat Khadijah, maka Nabi akan bercerita lama dengannya. Ada suatu ketika, ada seorang yang sudah tua, wanita sudah tua. Kemudian tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil selendangnya, mengambil surbannya, kemudian dibentangkan. Nabi duduk di sana. Para sahabat memperhatikan, ini wanita ini siapa dia? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyediakan waktu yang lama untuk wanita tersebut? Ternyata wanita ini adalah teman sahabat dekatnya Khadijah. Dan Nabi ingin bercerita tentang nostalgia yang pernah mereka hadapi atau mereka bersama dengan ibunda kita Khadijah. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah meninggalkan atau tidak pernah melupakan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dan di antara salah satu bentuk Nabi tidak melupakannya, sesampainya di Mekah, Nabi memasang tenda di sana. Seolah-olah Nabi ingin menyampaikan kepada Khadijah, "Wahai Khadijah, ini adalah hasil perjuangan kita bersama. Walau engkau sudah tiada,
Namun sekarang Allah berikan kemenangan kepada kita, bukan kepada diriku saja, tapi juga kepadamu. Seolah-olah Nabi SAW ingin menyampaikan pesan yang demikian, karena Nabi adalah orang yang paling wafa. Wafa itu artinya ikhwatul Islam, Nabi adalah orang yang paling berbalas jasa. Dan orang yang paling banyak berjasa dalam dakwah Nabi siapa? Ibunda kita Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Makanya kalau ada yang bertanya, mana yang lebih mulia antara Ibunda Khadijah dengan Aisyah? Siapa yang bisa memberikan jawaban? Khadijah atau Aisyah? Angkat tangan. Baik, kenapa Khadijah? Yang lain? Khadijah. Maksudnya alasan yang lain? Masya Allah, silakan. Masya Allah, barakallahu fiikum, barakallahu fiik. Semoga bermanfaat nanti ya. Nanti dibaca ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Allah jazakallahu khairan. Tapi salah lagi ya. Sebenarnya bukan jawabannya yang salah, pertanyaannya juga salah. Karena yang bertanya juga salah. Tidak boleh kita membandingkan antara ibunda kita Khadijah dengan Aisyah. Pertanyaannya salah, maka jawabannya pasti salah juga. Kami demikian ikhwatul Islam hanya ingin menyebutkan contoh saja. Artinya ikhwatul Islam tidak boleh kita membandingkan, karena kedua-duanya seolah-olah itu dirahasiakan atau diantara hikmah Allah Subhanahu wa taala. Khadijah di mana dia berjasa? Kapan dia berjasa kepada Nabi? Ketika Nabi berada di mana? Di Mekah. Di mana nak? Di Mekah. Di mana? Di Kuwait. Di mana nak? Mekah. Masya Allah, silakan nak. Masya Allah. Barakallahu fiik, silakan nak. Pak Iyad. Tapi ikhwatul Islam, Khadijah berjasa kepada Nabi SAW dikala Nabi berdakwah di Makkah Al-Mukarramah. Ibunda kita Aisyah berjasa kepada Nabi SAW dikala Nabi berada di Madinah. Seolah-olah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Khadijah di Makkah, ibunda kita Aisyah di Madinah. Artinya di awal dakwah Nabi siapa yang paling berjasa? Ibunda kita Khadijah. Di akhir dakwah Nabi siapa yang berjasa? Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya tidak boleh ada pertanyaan siapa yang lebih mulia antara Khadijah dengan Aisyah. Saya dipahami? Jadi pertanyaannya salah. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi SAW tinggal di sana, membuat kemah di sana. Apa maknanya? Nabi ingin wafa. Seolah-olah Nabi SAW ingin menyebutkan kepada semua sahabat yang ada bahwa keberhasilan ini, karena disebut dengan Fatu Makkah, bukan keberhasilanku seorang, tapi ada orang yang membuat atau yang selalu bersamaku, yang tidak pernah meninggalkan diriku, yaitu ibunda kita Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Bahkan ikhwatul Islam, ada sejarah yang paling indah yang kita kenal dengan ketika Nabi dipulaukan. Kita tahu kalimat Nabi dipulaukan artinya ketika Nabi dibaikot. Ada yang menyebutkan Nabi dibaikot mulai pada tahun ke-7 Hijriah sampai tahun ke-10 Hijriah. Ada yang menyebutkan mulai dari tahun ke-5 Hijriah sampai tahun ke-8 Hijriah. Terlepas daripada perbedaan para ulama ikhwatul Islam, Nabi dibaikot 3 tahun lamanya. Sehingga Nabi memakan rerumputan, Nabi memakan dedaunan, karena yang dibaikot itu adalah semua kabilah Bani Hashim. Khadijah bukan berasal dari Bani Hashim. Khadijah berasal dari kabilah yang lainnya. Namun ketika Nabi dibaikot, apakah Khadijah meninggalkan Nabi SAW? Satu hari pun Khadijah tidak pernah meninggalkan baginda Nabi. Dikala Nabi dibaikot, Khadijah juga ikut dibaikot di sana. Padahal Khadijah bukan dari kabilah Nabi SAW. Khadijah seorang wanita yang kaya raya, diberikan kelebihan yang luar biasa oleh Allah Azza wa Jalla. Namun lihat bagaimana perjuangan dia bersama Nabi SAW. Dan seolah-olah Nabi ingin menyampaikan kepada sahabatnya, aku melakukan yang demikian secara sengaja untuk menyampaikan bahwa keberhasilanku ini ada orang yang berjuang sebelumnya. Karena Nabi tidak mungkin berhasil kecuali ada prosesnya. Dan di antara mereka yang selalu bersama Nabi, tidak meninggalkan Nabi, bahkan semua hartanya diberikan kepada Nabi untuk berdakwah di jalan Allah, adalah ibunda kita Khadijah radhiyallahu ta'ala. Sehingga di antara pesan yang ingin disampaikan oleh Nabi ketika Nabi berada di Makkah Al-Mukarramah, dan Nabi SAW memasang tenda di sana, ingin seolah-olah berbalas jasa kepada ibunda kita Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian makna yang kedua yang ingin kita sampaikan, karena tadi telah kita menyebutkan bahwa orang-orang Madinah mereka mulai khawatir kalau seandainya Nabi SAW tinggal di Mekah. Mereka khawatir kalau seandainya Nabi tidak lagi kembali ke kota Madinah. Maka secara
perbuatan, Nabi SAW sudah memberikan jawaban. Apa jawabannya? Nabi SAW memasang tenda di sana. Apa maknanya kalau Nabi memasang tenda di sana? Apa makna yang bisa kita ambil? Biasanya kalau orang bikin tenda itu dalam untuk waktu yang lama atau untuk waktu yang sebentar. Seolah-olah Nabi ingin menyebutkan kepada orang-orang Madinah, kalau seandainya Nabi bisa, maka Nabi SAW tinggal di rumahnya. Kalau Nabi bisa, maka Nabi SAW bikin rumah yang baru di sana. Dan Nabi bisa melakukannya. Tapi kenapa Nabi membuat tenda di sana? Seolah-olah ingin menyampaikan pesan kepada para sahabatnya, terkhusus orang-orang yang berasal dari Madinah, karena mereka khawatir dan cemburu kepada baginda Nabi yang mulia. Nabi SAW tidak akan kembali ke kota Madinah, maka Nabi membuat tenda, yang mana arti tenda itu ikhwatul Islam, Nabi tidak akan tinggal lama di sana. Dan betul keadaannya, Nabi SAW hanya tinggal beberapa minggu saja di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian setelah Nabi SAW tinggal di sana dalam waktu beberapa minggu, setelahnya Nabi SAW ada kejadian Hunain. Kemudian setelah Hunain Nabi SAW umrah. Kemudian setelah Nabi SAW umrah, maka Nabi SAW pun kembali ke kota Madinah. Sesuai dengan namanya, Madinah tidak akan pernah terlupakan oleh baginda Nabi yang mulia SAW. Dan Nabi akan selalu berada selama-lamanya di kota Al-Madinah An-Nabawiyah. Makanya disebut dengan Al-Madinah An-Nabawiyah. Dinasabkan namanya kepada Nabi. Madinah itu tidak ada namanya. Madinah itu artinya sebuah kota. Misalnya dikala kita sampai di Jeddah, maka kita sebut dengan Madinatul Jeddah. Dikala kita berada di Mekah, kita sebut dengan Madinatul Mekah. Dikala kita berada di Taif, maka disebut dengan Madinatul Taif. Dikala kita berada di Madinah, apa namanya? Madinah, selesai. Apa artinya kota? Kota apa? Nasabnya namanya tidak ada. Karena Madinah itu artinya sebuah kota. Artinya sebuah tempat, sebuah kampung, sebuah daerah. Dan dia tidak memiliki nama kecuali dinasabkan kepada Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, maka disebut dengan Madinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau disebut dengan Baladur Rasuli sallallahu alaihi wasallam, sehingga itu menjadi sebuah nama untuk kota Madinah. Bahwa di antara salah satu nama Madinah tadi kita sebutkan Al-Habibah, dan di antara nama Madinah yang lainnya adalah Baladur Rasuli sallallahu alaihi wasallam, daerah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau Madinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi nama-nama yang dimiliki oleh kota Madinah, dan masih banyak lagi bagaimana kecintaan Nabi kepada kota Madinah dan juga kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Madinah. Ikhwatul Islam, insyaallah akan kita sambung pembahasan pada pertemuan berikutnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita bersama. Yang benar tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah sudah pasti dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau seandainya ada tutur kata, bahasa yang kurang pas, yang tidak pantas kami mengucapkannya, kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu mengingatkan kepada kita bersama ikhwatul Islam, terutama selama kita berada di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya mereka yang ada di kota Nabi, di antara kemuliaan yang mereka miliki, mereka menjadi tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita tidak ingin berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita ditanya, maukah kalian selalu bersama Nabi? Maka pasti semua jawaban kita pasti mau. Tapi kenyataannya, faktanya, realitanya banyak di antara kita yang tidak mau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Kita lebih betah di luar daripada di dalam masjid Nabi. Kita lebih betah di mall daripada di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lebih betah duduk nongkrong di luar masjid daripada di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya berarti kita tidak ingin bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, kalau ditanya, apakah kita mau bersama Nabi? Semua jawabannya sama. Kita mau bersama Nabi. Namun kadang-kadang banyak di antara kita yang faktanya dalam kehidupannya mereka ingin menjauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya selama kita berada di kota Madinah, tempat yang paling indah adalah Masjid Nabawi. Karena di situ ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah kita dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memang betul adanya kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita mau jauh-jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Secara bahasa, secara lisan tidak ada yang mau, tapi secara realitanya banyak di antara kita yang ingin menjauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar kita tidak ingin menjauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka selalu dekatlah, manfaatkan waktu yang ada. Selama waktu kita ada,
ada kelonggaran, ada kelapangan, maka jangan lebih banyak kita berada di luar daripada di dalam masjid Rasulullah SAW. Hendaklah kita bertahan, bersabar, betah di dalam masjid Rasulullah SAW dengan rangkaian ibadah yang bisa kita lakukan. Dan di antara ibadah yang paling mulia yang selalu kita sebutkan, yang tidak ada duanya, adalah belajar agama, belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi, belajar tentang agama Nabi, belajar tentang sunnah-sunnah Nabi di dalam masjid Nabi itu sendiri. Dan itu adalah bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita yang melapangkan waktu, walaupun hanya antara maghrib dengan isya, kita berharap agar kita dinilai sebagai orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita bersama, agar Allah ampunkan dosa orang tua kita. Kalau ada di antara mereka yang masih hidup, semoga Allah panjangkan umurnya, berikan kesehatan kepada mereka, berikan kepada mereka istiqamah. Kalau ada di antara mereka yang sudah meninggal, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan dosanya, jadikan perkuburannya taman di antara taman-taman surga. Semoga Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, alim ulama kita, guru-guru kita, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Madinah menuju Makkah Al-Mukarramah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah yang mereka lakukan. Allah kabulkan doa-doa yang mereka panjatkan. Allah jadikan umrah yang mereka lakukan adalah umrah yang betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga umrah mereka adalah umrah yang mabrurah, sahyun mashkur wa dambun maghfur. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halaman, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran. Allah kembalikan kita bersama keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga selalu Allah memberikan kepada kita rezeki, kepada kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, dan seluruh kaum muslimin, agar mereka bisa berkunjung ke tanah haram Makkah dan Madinah. Kita tutup pembahasan kita ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله